Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, kembali bersama dengan saya dalam Mas Kolis Culinary Channel. Alhamdulillah sudah beberapa hari ya kita menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan kali ini saya akan mengajak para pemirsa untuk sejenak mengulik buah khas yang biasa kita konsumsi pada bulan Ramadan, terutama pada saat bulan puasa. Walaupun sekarang alhamdulillah dengan kemajuan teknologi informasi dan sistem pasar terbuka, buah kurma ini bisa kita dapatkan hampir di setiap saat dan di setiap musim. Banyakan orang Indonesia mungkin sudah akrab dengan buah kurma. Buah dengan rasa yang manis, legit, dan segar ini sangat dicari-cari terutama pada saat bulan puasa. Nah, sudah tahukah Anda apa sajakah kebaikan dari buah kurma asal dari negeri Jazirah Arab ini? Dan perlu pemirsa ketahui, sekarang tidak hanya di Jazirah Arab saja. Negeri Mesir, Iran, bahkan beberapa negara di kawasan Asia, bahkan di Indonesia telah dapat mengembangkan budidaya tanaman kurma ini. Sehingga hal ini juga akan mempermudah kita untuk mendapatkan buah yang ranum dan legit yang kaya akan serat tersebut. Para pemirsa sekalian, berikut ini adalah kandungan nutrisi buah yang ada di dalam buah kurma. Kurma adalah jenis buah yang bisa tumbuh kapan saja sepanjang tahun. Buah ini sering dipanen pada musim gugur atau awal musim dingin di negara asalnya. Alasannya, karena di musim dingin buah ini berada dalam kondisi yang paling segar. Buah yang juga sering disebut sebagai buah nabi ini nyatanya kaya nutrisi yang menguntungkan. Secara umum, kandungan utama dari buah ini adalah karbohidrat sederhana, yaitu sekitar 70%, terutama gula, seperti sukrosa dan fruktosa. Kurma juga mengandung beberapa sumber zat gizi yang lainnya, seperti 7 gram serat, 2 gram protein, 20% kebutuhan kalium harian, 14% kebutuhan magnesium harian, 18% kebutuhan tembaga, 15% kebutuhan mangan, 5% kebutuhan zat besi harian, dan 12% kebutuhan vitamin B6 harian. Dan tidak hanya itu, kurma juga kaya akan asupan kalsium, zat besi, vitamin K, folat, serta antioksidan seperti karotin, fenolik, flavonoid, dan antosianin. Para pemirsa sekalian, kita tentunya mengenal dua jenis buah kurma, yaitu kurma yang bersifat basah dan kurma yang bersifat kering. Kurma segar memiliki lebih sedikit kandungan kalori dan gula ketimbang kurma kering. Buah yang segar hanya mengandung sekitar 142 kalori dan 37 gram karbohidrat. Buah yang segar juga memiliki kandungan air, serat, dan protein yang jauh lebih banyak daripada buah yang dikeringkan. Berbagai jenis kurma yang paling umum, kurma kering dan kurma segar, sebetulnya ada ribuan varietas kurma di dunia ini. Namun, secara umum, kurma-kurma tersebut dikelompokkan ke dalam 3 kategori utama, yaitu lunak, semi-lunak, dan kering. Nah, kurma coklat keriput yang selama ini Anda marak temui di bulan Ramadan adalah versi keringnya. Buahnya disebut kering bukan karena sengaja dikeringkan di bawah matahari layaknya buah-buahan kering lain. Kurma tersebut sebetulnya sudah matang dan siap panen, tapi cenderung dibiarkan untuk dipanenkan terakhir sehingga mengandung sedikit air.
para pemirsa sekalian, agar lebih jelas berikut ini ada beberapa jenis kurma kering dan kurma basah yang paling terkenal di dunia. Yang pertama adalah barhi. Barhi atau barhe adalah jenis kurma berdaging lunak dan berukuran sedang dengan kulit yang tipis. Barhi yang matang sempurna dikatakan memiliki tekstur dan rasa seperti puding karamel. Tekstur dan rasanya mirip seperti buah apel, renyah dan sedikit asam. Yang kedua adalah Deglet Nur. Deglet Nur adalah jenis kurma utama dari kategori semi lunak. Buah asli yang berasal dari Tunisia ini memiliki kulit kuning yang halus dan daging yang kenyal. Rasanya lembut seperti madu. Yang ketiga adalah kurma jenis halawi. Halawi berarti manis. Buahnya berukuran kecil hingga sedang dan kulitnya coklat keemasan cerah. Dagingnya tebal dan semi lunak dengan rasa yang manis seperti permen. Kurma jenis yang keempat adalah kadawi. Kadrawi mirip dengan halawi, tapi termasuk jenis yang lunak. Rasa buahnya tidak terlalu manis, tapi dagingnya begitu lembut. Yang kelima adalah jenis kurma mejol. Warna buah ini cenderung coklat kemerahan saat matang dan kering. Buahnya berdaging tebal dan rasanya legit. Meski tebal, tekstur dagingnya lunak lembut sedikit berserat ketika kita gigit. Yang keenam adalah jenis kurma tori. Kurma tori berasal dari Aljazair. Tori adalah jenis kurma kering yang memiliki tekstur kulit kencang dengan daging yang kenyal. Kurma tori juga sering disebut sebagai kurma roti karena tekstur dagingnya yang kenyal seperti kue. Rasa buah kering ini tidak terlalu manis, tapi cenderung legit dan gurih seperti kacang. Jenis kurma yang ketujuh adalah kurma zahidi. Zahidi berasal dari Iran yang berjenis lunak. Buah ini juga disebut sebagai kurma bangsawan atau kurma mentega. Buah ini punya daging yang renyah, berserat dengan rasa manis legit seperti selai kacang. Kadang ada sedikit aroma kecut yang mengingatkan kita pada buah aprikot. Para pemirsa sekalian, kalau tadi kita telah mengenal beberapa jenis kurma yang terkenal di dunia berdasarkan beberapa kategorinya, sekarang kita akan belajar atau mencoba untuk mengulik informasi terkait dengan manfaat kurma bagi kesehatan. Beragam manfaat kurma untuk kesehatan tubuh antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menjaga kesehatan pencernaan. Buah ini merupakan sumber serat makanan yang baik, tergantung pada varietas dan tahap kematangannya. Sekitar 6,4% hingga 11,5% kandungan kurma terdiri dari serat, terutama jenis yang tidak larut. Yang kedua, manfaat kurma berikutnya adalah mencegah risiko diabetes. Walaupun rasanya manis, makan buah ini tidak serta-merta langsung meningkatkan risiko Anda terkena diabetes. Justru, kandungan serat dalam buah nabi ini akan membantu Anda untuk mengurangi risiko diabetes. Serat tak larut dicerna lebih lambat di dalam perut, sehingga membantu tubuh lebih baik mengontrol kadar gula darah. Penelitian yang diterbitkan oleh Nutrition Journal tahun 2011 pun menunjukkan bahwa buah ini mempunyai indeks glikemik yang rendah. Buah asal Arab ini tidak langsung melonjakkan kadar gula darah setelah dimakan. Manfaat buah kurma yang ketiga adalah meningkatkan kesehatan tulang. Buah ini mengandung selenium, mangan, tembaga, dan magnesium yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tulang. Semua zat gizi ini telah dipelajari untuk potensinya dalam mencegah osteoporosis. Yang keempat adalah mencegah terjadinya anemia. Manfaat yang kelima adalah meningkatkan kesehatan jantung. Kurma mengandung banyak vitamin dan mineral yang berguna untuk meningkatkan kesehatan jantung Anda. Magnesium dan kalium, misalnya keduanya dapat membantu menurunkan tekanan darah ke tingkat yang lebih sehat. Ditambah lagi kandungan serat dalam buah nabi ini juga bermanfaat untuk mengurangi kadar kolesterol jahat di dalam tubuh. Buah ini ternyata mengandung antioksidan asam felunik
yang terkenal karena sifat anti radangnya. Asam fenolik dipercaya dapat membantu menurunkan risiko Anda terkena hipertensi, penyakit jantung, dan stroke. Para ahli merekomendasikan untuk makan buah ini setidaknya 2 kali seminggu untuk memelihara kesehatan jantung Anda. Manfaat buah kurma yang keenam adalah menangkal radikal bebas. Buah ini tinggi antioksidan yang mampu mengurangi efek radikal bebas dalam tubuh. Antioksidan bekerja melindungi sel dan jaringan tubuh dari stres dan peradangan kronis yang memicu berbagai risiko penyakit. Flavonoid, karotenoid, dan asam fenolik adalah beberapa jenis antioksidan yang dapat membantu mengurangi risiko beberapa jenis kanker. Karotenoid juga dapat mengurangi risiko gangguan pada mata terkait penuaan seperti degenerasi makula. Manfaat buah kurma yang ketujuh adalah menjaga kesehatan otak. Studi dari Neural Degeneration Research tahun 2016 menemukan bahwa buah ini berpotensi menghambat produksi protein pemicu peradangan bernama interleukin 6 IL-6 di otak. Kadar IL-6 yang tinggi di dalam otak sering dikaitkan dengan risiko penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer. Selain itu, penelitian pada hewan menunjukkan bahwa buah ini juga bermanfaat mengurangi aktivitas protein beta amyloid yang dapat membentuk plak di otak. Manfaat kurma untuk kesehatan otak ini masih berhubungan dengan antioksidan flavonoid untuk mengurangi peradangan di otak. Sedangkan manfaat yang ke-8 adalah membantu menurunkan berat badan. Sebanyak 100 gram kurma yang dikeringkan mengandung 284 kalori dan 76 gram karbohidrat. Ini menjadikan kurma sebenarnya sebagai makanan yang tinggi kalori. Di sisi lain, buah ini juga tinggi serat dan protein jenis tak larut. Kandungan dua jenis zat gizi tak larut yang lebih tinggi ini membantu Anda merasa kenyang lebih lama. Itu karena kurma bisa Anda jadikan buah camilan saat diet sehari-hari. Sedangkan manfaat yang ke-9 adalah membantu mencukupi kebutuhan cairan. Mungkin Anda selama ini bertanya-tanya kenapa kurma difavoritkan sebagai makanan berbuka puasa. Buah ini tinggi gula sehingga bisa membantu menaikkan gula darah Anda yang sempat merosot turun setelah 7-8 jam tidak makan. Namun, buah ini juga mengandung banyak air untuk membantu mengembalikan cairan tubuh yang hilang seharian. Manfaat ini terutama bisa Anda dapat dari mengkonsumsi buah yang muda dan segar, berwarna hijau atau kuning. Buah yang sudah tua umumnya tidak mengandung begitu banyak air. Sedangkan manfaat yang ke-10 adalah melancarkan persalinan. Penelitian tersebut melaporkan wanita yang makan 6 buah kurma sehari selama 4 minggu berturut-turut sebelum HPL-nya mengalami pembukaan vagina yang lebih lebar. Beberapa peneliti mengatakan buah nabi ini mengandung zat-zat aktif tertentu yang bisa memicu produksi hormon oksitosin lebih banyak. Hormon oksitosin dapat meningkatkan sensitivitas rahim dan memulai kontraksi. Demikian para pemirsa, ulasan kali ini terkait dengan informasi buah kurma. Semoga bisa menjadi sebuah informasi yang positif dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan selalu berpikir positif, kreatif, dan inovatif. Dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.